Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومن زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di bawah pohon kelapa belum jawab salam. Kiai itu tajam penglihatannya. Yang jawab salam insya Allah saya doain biar sehat walafiat. Yang belum jawab salam insya Allah sehat. Ibu-ibu yang udah jawab salam biar banyak duitnya. Pas pelabah duit agak kenceng aminnya. Bapak-bapak biar lancar usahanya. Tambah rizkinya. Tambah barokah keluarganya. Insya Allah biar tambah juga istrinya. Ibu-ibu mau amin kagak jadi. Subhanallah. Tauqidan mukarrarun labdiyan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyuna Muhammadun rahmatan lil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Diam, tanggung, lagi nyuap. Ketika dibacakan nama Nabi kita, serempak baca sholawat. Siap, siap. Masya Allah, kagak ada hujan turun air, berkah ini. Amin ya robbal. Berarti ibu-ibu yang ke Banyur Air tadi sholat duha, alhamdulillah, doanya dikabul oleh Allah. In kana rizki pisama panzilhu, ya Allah, andai kata rizkiku masih ada di langit, turunkan, alhamdulillah, diturunkan dari pohon kelapa. Ngaji udah siang, jam 10 nyandung kalau istilah punya istri, makanya istri saya langsung ngikutin. Kalau nyandung riweh, Ibu Ustadzah ya, kalau ngaji nyandung riweh. Di sana tadi belum dikasih apa-apa, borok-borok dikasih makan. Kata penitia Pak Haji Muhasim, mungkin Ustadz makannya insya Allah dinilai alam. Pas datang ke sini, alhamdulillah borok-borok dikasih makan, bahkan dikasih megang mic. Penitia pura-pura aja. Subhanallah. Bu, kenapa saya dari kaum lari ke sini? Supaya punya Pak, dari kaum saya lari ke sini supaya dapat Allah. Suudon ya sama Ustadz nih. Ketahuan ibu-ibu mata duitan. Ustadz belum pernah makan amplop. Ya. Supaya dapat amal. Masya Allah. Ketika dapat amal, insya Allah banyak duit katanya. Ya. Supaya banyak doa. Para asatid wal asatidat yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan ilmunya, Allah barokahkan keluarganya, Allah jadikan putranya soleh dan solehah. Terutama guru kita akhina fillah al-mukarram Bapak Ustadz Hidayat serta ibu dan juga ibu ustazah, alhamdulillah ya, serta bapak belakang itu ada. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah barokahkan ilmunya, amin ya robbal alamin. Para aparatur pemerintah min adnal wilayah ila a'lal wilayah, Bapak RT nya ada? Ada, alhamdulillah. Masya Allah ya, biar barokah jabatannya ya. Bapak RW nya ada? Ada. Di mana? Di rumahnya
ya sakit kita doakan biar sehat, Allah angkat penyakitnya. Ya, Bapak Lurah saya kenal, berarti tidak ada karena wajahnya berbeda. Udah pulang, subhanallah, ada ke sini. Alhamdulillah, masya Allah, saya ketinggalan. Bener Lurah Cipecang kalau ketemu saya suka ngasih amal. Subhanallah, ya. Kalau RT harus menguasai seke-RT-an, betul? Ya, insya Allah kenal semuanya Pak ya. Alhamdulillah. RW harus mengetahui jangan diterusin. Masya Allah, bahaya itu. Sekemandoran. Ya. Insya Allah kalau lurah sekelurahan. Insya Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu pemimpin, ya, maka akan ditanya dari kepemimpinannya. Kalau Bapak RT suka hadir ngaji, berbaur dengan masyarakat, insya Allah masuk surga bareng-bareng sama rakyatnya, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah, ya, insya Allah. Oh, pejabat yang paling karena Allah Bapak RT, Bapak RW, betul nggak? Tapi yang paling riweuh, apalagi kalau ada BLT, bingung, ya, betul nggak? Subhanallah, Pak. Kalau ada yang kepalingan tidak akan lari ke pecamat, betul? Tidak akan lari ke kepala desa, tapi larinya ke Bapak. Padahal RT kagak maling, betul? Kalau ada parabola, parawan bebol tihela, tahu? Tidak akan lari ke pacamat, apalagi ke bupati, apalagi ke Bapak Lurah, pasti larinya ke Pak. Padahal RT tenyolok, padahal RT, subhanallah, pasti paling riweuh, paling karena Allah, betul? Makanya kita doakan biar panjang umurnya, sehat jasmani dan rohaninya. Insya Allah kalau bahasa Sunda bisa ngehiyuk dayeuh ngolah masyarakat menuju jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Tidak ada kata yang paling indah dalam pertemuan ini kecuali diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia Allah, taufik hidayahnya, kita alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini bisa berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Jami Zin Soleh. Oh, ini yang membangunnya, ya. Masjid Jami Nila Alam Permai. Alhamdulillah, subhanallah. Sekarang sedang memperingati hari besar Islam, yaitu hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Yuk salawat. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balligh
wajhul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan yang punya cita-cita, yang punya rencana, yang punya kahayang, kahoyong, keinginan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang kedua, insya Allah yang pada hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Ibu-ibu yang sedang galau, mudah-mudahan dari rumah membawa galau ke sini, pulang dari sini insya hilang galaunya, amin. Yang sedang sakit gigi, mudah-mudahan berangkat dari rumah ketika tadi kita sakit gigi, pulang dari sini hilang gigi. Mau hilang giginya? Salah jawab ya, jeblos remnya. Jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi sudah tidak asing bagi kita, betul, betul ya. Apa artinya maulid? Yang dilahirkan. Tuh, makanya subhanallah, di setiap spanduk kadang-kadang ada peringatan, betul. Itu peringatan kalau bahasa santri, bahasa ikhtisar. Tanya Pak Ustadz Hidayat, apa itu ikhtisar? Qalla labduhu wa katsura maknahu. Sedikit lapatnya tapi banyak maknanya, mengandung arti yang luas. Peringatan ya, kita bahas 3 aja dulu. Satu, peringatan itu harus ada yang diperingatinya, betul. Maka pada hari ini kita sedang memperingati lahirnya baginda besar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ay Sayyidul Makhluqa, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, dulu kita waktu anak-anak Ibu Ustadzah di Sukabumi rame ya, Kanjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah Ibu Siti Aminah dilahirkan jeneng Nabi di kota Mekah, terus ngalih ke Madinah, wafat di Madinah di bumi Siti. Ada yang menyebut Siti Aminah ya, bagusnya kagak kenceng. Kalau kenceng ketahuan salahnya. Subhanallah, mending nyebut Siti Aminah ya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada 3 peristiwa besar. Satu, lahirnya Rasulullah ya, yakni hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa deh? Tahun gajah. Emang ada tahun gajah? Ada. Alhamdulillah, anak-anak tahu apa itu gajah. Hewan yang gede, betul. Apalagi kalau gajah baru, gajahnya baru. Subhanallah ya. Tahun gajah, amal fil. Kenapa disebut tahun gajah? Lianna malikal habasyati halakal Ka'bah, karena sesungguhnya Raja Habasyi akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Makanya punten yang sudah haji, yang sudah umroh ya, itu ada perbatasan tanah haram. Jadi tidak setiap Mekah itu tanah haram ya, ada batasnya. Tuh, kalau di masjid kan suka ditulis batas suci, betul. Makanya siapa yang masuk masjid, mau presiden kek, mau menteri kek, harus buka sepatu, betul enggak? Ya, betul, buka sepatu. Karena apa? Ada batas suci. Tanah haram itu ada batas tanah haram. Di situ ketika lahir Rasulullah sudah kelihatan irhas, yakni keajaiban, kehebatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah Baitullah, tapi Allah tidak ridho.
Allah tidak rela. Maka Allah mengutus toiron ababil. Apa itu toiron ababil? Burung. Apa burung ababil? Apa burung Garuda? Apa burung gagak? Bukan. Toiron ababil menurut ulama tafsir burung pipit. Subhanallah. Kecil atau gede? Burung pipit kecil atau gede? Apalagi burung pipit Cipecang. Beda dengan burung pipit Arab. Betul, kalau burung pipit Arab pasti gede-gede. Burung pipit Cipecang kecil, kecil-kecil. Burung pipit ini mah, awas ya. Subhanallah. Maka udah kelihatan keajaiban, kehebatan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah mengirimkan toiron ababil. Kemudian toiron ababil itu bukan diam dan bukan hanya mengerumuni, tapi tarmihim bihijaratin min sijjin, melempari tentara bergajah itu dengan batu. Dari mana? Dari api neraka. Wih, pinter-pinter. Biar soleh semuanya nengnya. Insya Allah. Saya tadi pas ceramah itu dibarengi dengan santunan anak yatim. Hampir kagak kuat, Ustaz. Ya. Kalau lihat anak-anak yatim, ya, tadi ada 120 peserta lansia. Ya. Karena di Masjid Baitur Rahman itu ditargetkan setahun 2 kali, seperti di musala saya. Ya, suka memandu santunan anak yatim sambil baca sholawat kepada Rasulullah. Subhanallah, hampir kagak kuat ya. Kalau lihat anak-anak begini ya, bagaimana nanti nasibnya? Betul ya? Di zaman kita sekarang udah seperti ini. Subhanallah. Yang kita khawatirkan anak-anak, generasi penerus kita. Jangan melihat sekarang, saya yakin ya, Masjid Jami Nila Alam Permai ini ketika sholat, insya Allah bapak-bapak yang suka ada di sini semuanya suka berjamaah. Wajahnya wajah berjamaah semua. Amin ya Rabbal. Apalagi kalau sholat subuh penuh, betul, sampai kagak masuk. Allahu Akbar ya. Tuh beliau tuh suka tahrim. Salatu wassalamu alaik, gitu kan? Ya Rasulullah. Ya, tahrim. Ada yang datang nggak? Alhamdulillah, kagak datang, semakin nyenyak. Makanya nanti mah kalau adzan subuh biar salah adzannya. Allahu Akbar, Allahus Samad. Pasti datang semuanya. Siapa yang adzan? Siapa yang ngajarin adzan begitu? Alhamdulillah. Saya kalau adzannya benar kagak datang. Tapi kalau adzan salah, alhamdulillah pada kagak pada datang. Amin ya Rabbal alamin. Maka ibu-ibu tuh di majlis talim, Bu, ya. Jangan cuman baca sholawat aja, sekali-kali nyanyi dangdut. Kenapa di sholawatan mah kagak datang-datang? Ya, subhanallah. Ibu-ibu kalau sholawatannya ibu-ibu gimana, Bu? Hari ini pengajian teh, coba saya ajarin. Coba, ya. Gimana teh? Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah, karena itu kewajiban. Janganlah kita, karena itu kewajiban. Betul. Alhamdulillah yang datang nenek-nenek sendirian, kutrak, betul ya. Subhanallah. Ganti sholawatnya ya.
Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqul Atqiya. Kata nenek-nenek yang tadi, jangan sholawatan aja, kagak pada datang. Ya coba sekali-kali. Ustadzahnya nurut sama nenek-nenek, takut nenek-neneknya pulang. Ya betul nggak? Kata ibu ustadzah bagaimana? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Alhamdulillah, ibu-ibu yang tidak pernah ke majlis taklim datang. Alhamdulillah. Datang mau apa? Mau nengok siapa itu? Ustadzah nyasar. Di masjid nyanyi-nyanyi katanya. Ya begitu pulang lagi. Subhanallah, tetap aja pengajian mah sepi. Alhamdulillah. Saya tanya kemarin, ada kegiatan gak di masjid? Alhamdulillah, setiap malam Jumat baca rati, baca yasin. Terusin biar istiqomah insya Allah dan istiqomah ya. Masya Allah, kalau di masjid tidak ada pengajian, malam Jumat sepi ya, malam-malam yang lain sepi, itu bagaikan jiwa tidak ada ruhnya. Betul, sepi ya. Makanya saya udah ngobrol sama Kang Ustadz Ayat, Kang Ustadz, sebulan sekali jangan ditinggal masjid ya, walaupun sebulan sekali. Subhanallah ya, karena kalau jadi ustadz harus bijaksana. Pengajian anak muda di Masjid Kampung Tegal, Masjid Al Hidayah teh asalnya malam Ahad. Kang, pengajian malam Ahad aja karena Ahad itu malam libur ya. Saya ikutin, ayo siap anak muda malam Ahad. Baru dapat 4 malam Ahad, berarti sebulan. Ada yang protes, Kang kalau bisa jangan malam Ahad. Emang kenapa? Karena malam Ahad malam apel, kata anak muda. Maunya malam apa? Kalau bisa malam Jumat, Kang. Sekalian habis maghrib baca yasin, pengajiannya, tausiahnya ba'da isya. Insya Allah. Alhamdulillah malam Jumat juga dapat 4 Jumat sebulan. Ada lagi yang protes, Kang kalau bisa jangan malam Jumat. Malam apa lagi? Malam Sabtu. Emang kenapa? Malam Jumat kan suka baca ratib, baca yasin. Alhamdulillah sampai sekarang malam Sabtu saya tantangin. Anak muda siapa yang protes lagi? Alhamdulillah malam Sabtu. Jamaahnya jangan melihat banyaknya, jangan. Yang penting istiqomahnya. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Subhanallah ya. Makanya ratib yasin harus istiqomah. Insya Allah ya. Pengajian ibu-ibu ada ya. Alhamdulillah. Pengajian bapak-bapak ada. Karena ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat sampai 3 kali. Dari siapa? Minallahi wa rasulih. Dari Allah dan Rasulnya. Walil mu'minin. Dan dari orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau pengajian Maulid Nabi Isra Mi'raj ini mah bagaikan banjir. Betul. Hanya setahun 2 kali ya. Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Terkadang Muharram menyambut tahun baru Islam. Betul ya. 17 Ramadan nuzulul Quran itu boleh dihitung 1 tahun paling 4 kali. Betul. Tapi kalau rutinitas insya Allah. Kenapa? Karena kita butuh dengan ilmu. Makanya guru-guru kita, bil khusus Akhina Al-Mukarram, Pak Ustadz Hidayat ya, doain biar panjang umurnya, barokah rezekinya, insya Allah barokah ilmunya ya. Saya dari tahun 85 dari Sukabumi ke Kampung Tegal ke sini, depan masih
perkebunan karet ya, yang dijadikan sekarang RSUD itu perkebunan karet. Lewat jam 5 sore aja Pak udah keeng, tahu keeng? Takut ya, subhanallah, karena pada gelap ya. Tapi begitu akang datang ke kampung Tegal yang ngaji, punten tanya istri, ratusan Ustazah, ratusan, padahal belum ada lampu listrik ya, pakai lampu cempor. Subhanallah, dulu kan beda ngajinya, dulu mah masih koidahnya koidah Baghdadiyah, sekarang udah metodenya metode Iqra, betul ya. Subhanallah, rame, alif ba ta sa jim ha kha, dulu makan begitu ya. Habis tahu huruf baru alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u ya. Ba patah ba kasroh bi, ba domah bu, ba patah tayan ban, ba kasroh tayan bin, ba domah tayan bun, ba patah ba, pa alif patah pa sin, kasroh si iya alif patah ya, ba pa si ya. Begitu kan dulu mah, bener nggak? Subhanallah, ngajinya begitu ya. Lagi ngaji ada ban tronton betus diejah dulu mah ya. Ba alif patah tayan ban, ba kasroh bi, ta domah tu, ban bi tu katanya. Subhanallah, dulu mah begitu, betul nggak? Sekarang praktis a ba a, betul nggak? Sekarang mah 6 bulan kadang-kadang anak-anak udah bisa baca Al-Quran, betul? Dulu mah sampai anakum aenakum ada 2 bulan mengaji. Subhanallah ya. Tapi dulu pinter-pinter, ada anak muda bilang, saya mah Pak Ustadz ngaji Al-Quran sampai 2 alam. Hebat apa Pak Ustadz, berapa alam? Sampai nantangin begitu anak muda ya, 2 alam. Iya katanya, alam nasroh sama alam taroh. Allahu Akbar ya, ngaji 2 alam. Kirain saya alam dunia sama alam kubur ya, padahal mah alam taroh sama alam nasroh ya. Masya Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu adalah penting supaya kita tahu bahwa kita punya pemimpin dunia dan akhirat. Kita punya pemimpin yang sanggup mengantarkan umatnya sampai ke gerbang pintu surga. Allah. Siapa gerangan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Begitu dilahirkannya sudah ada irhas ya. Allah tidak rela, Allah tidak ridho Ka'bah mau dihancurkan oleh Raja Abroha. Ketika itu maka disebut tahun fil, tahun gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu kalau mau menghancurkan atau memberi ujian, memberi adab sekalipun kepada manusia, tidak usah dari yang gede-gede, betul. Hancurnya Raja Abroha bukan burung yang sebesar burung Garuda atau burung gagak yang gede-gede, betul, tapi dengan yang kecil. Kemarin kita ditegur oleh Allah. Halo? Halo? Masih melek? Bapak-bapak masih hidup? Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Ditegur oleh apa? Oleh COVID-19. Betul? Allah. Yang konon katanya di nila alam ada juga yang kena, betul, sampai meninggal. Akhina fillah al-mukarram Bapak Ustadz Anam, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ya. Di kampung Tegal mah alhamdulillah, Jatisari zona hijau, Cipucang zona merah. Kenapa di Jatisari zona hijau? Karena yang sakit tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit banyak yang kena, Bu Haja.
Saya sekeluarga habis hajatan, mulai saya kena istri, ya anak saya, jangan ke rumah sakit, udah diam di rumah, berdoa kepada Allah, ya berobat yang ada di rumah aja. Subhanallah, ya bukan tidak mau ke rumah sakit, takut. Ya, bapak-bapak udah divaksin, alhamdulillah. Ibu-ibu, tiap malam divaksinnya. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita ditegur, masya Allah, asalnya dari negeri Cina mewabah ke Indonesia, ngariweuhkeun kabeh jalma anu ngaranna corona. Betul. Asalnya di negeri Cina menyeberang ke Indonesia, ngariweuhkeun kabeh jalma anu ngaranna. Alhamdulillah sekarang mah udah tidak ada, insya Allah. Saya tadi pakai masker, takut di sini pada pakai masker. Pas datang ke situ, Pak, ternyata kagak pakai masker semua nih, dibuka aja. Ya. Bawa tuh, kalau kemana-mana selalu bawa masker, ya. Apalagi kalau jadwal di Citra Indah, ya. Jamaah rahimakumullah, sampai sekarang tuh di Cikal, Masjid Cikal itu masih diperiksa, ya. Masya Allah, suhu panasnya berapa? Kemarin saya 36, alhamdulillah Pak Ustadz selamat. Saya mah suruh pulang mah pulang aja. Nanti libur Jumat. Subhanallah. Ya, ini baru secuil, punten. Baru secuil. Yuk kita introspeksi. Apa sebabnya? Karena pasti setiap ada sebab ada akibat. Betul. Ada akibat, ada sebab. Ya. Kita kutip firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kagak nyebut Allah tega. Saya sampai bebergeng kalau bahasa Sunda mah. Menyebut Allah na Allah. Masya Allah, doain anak saya nih, ya, belum punya keturunan, ya, mudah-mudahan biar punya anak, insya Allah anaknya nanti biar soleh atau solihah, ya, insya Allah. Siapa dulu bapaknya, maka suaranya mirip bapaknya, bagus. Biasa kalau di rumah nemalan, apa? Emang anak siapa itu? Subhanallah. Ingat di Sukabumi, Ibu Ustadzah, ketika dulu pernah dikuras suara, ya, tuh dikasih yang jawokan, dikasih jampe. Ngerti jampe? Uluk-uluk Nabi Daud, suara mulut kanu jauh, suara lenggang kanu anggang kencana tegahing ke seberang wetan. Ngahyung suara di luhur ngahyang, suara di hanap sing hayang, sing eling ngadenge suara aing. Makanya ketika saya baca Al-Quran, kalau dulu mah pasti ada yang ikut. Paginya ada yang nyusul ke rumah, siapa? Nenek-nenek. Apa? Lihat janggot saya. Makanya tadi sebelum ngaji ke sini digunting dulu, ya. Kenapa? Sedikit. Kemudian pernah pas saya lagi ceramah ada nenek-nenek nangis. Ya. Subhanallah. Kata saya, nenek tergugah dengan ceramah saya, bukan Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz naik, saya ingat sama kambing saya yang hilang. Subhanallah. Emang kenapa? Percis jenggotnya jenggot Ustadz. Subhanallah. Makanya kagak dipanjangan, ya. Cuma dicukur sedikit. Mau dihabisin, ceitoh janganin. Pak, jangan Pak, jangan dihabisin. Kata istri, kenapa? Senjata. Jamaah rahimakumullah, apunten, ya. Jadi lupa itu ngaji sampai di mana tadi? Sampai di mana? Satu, harus ada yang diperingati. Kedua, harus ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Kita semua. Ya.
yang diingat-ingat kita semua. Subhanallah. Bu, Pak, kalau kita diingatkan suka lupa. Betul, gampang lupa. Subhanallah. Al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, terkadang tempatnya salah. Makanya harus mau diingatkan. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, diingatkan ya, kita semua ini bahwa kita punya Rasul, punya Nabi yang sanggup membela umatnya sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia saja. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nabi itu, ibu, kalau berserta sahabat kemudian punya makanan sedikit, ya, sahabat dulu, silahkan sahabat-sahabatku makan, ya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah? Saya sudah kenyang. Tuh, itulah Rasulullah. Bahkan saking hebatnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nenek-nenek beragama Majusi itu setiap hari disuapin oleh Rasulullah. Nenek-nenek itu buta, tunanetra, tidak melihat. Subhanallah, setiap hari disuapin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, padahal agamanya Majusi. Kemudian suka nyaci kepada Rasulullah. Kata nenek-nenek itu, saya benci kepada yang namanya Muhammad. Padahal yang namanya Muhammad itu Nabi kita, suka nyuapin tiap hari. Subhanallah. Ketika Nabi sudah wafat, kemudian kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar Siddiq, ketika nanti saya sudah wafat, ya, suapin tuh nenek-nenek yang ada di pinggir jalan yang tunanetra. Subhanallah, sampai Rasulullah wafat tidak tahu siapa yang nyuapin dan siapa Muhammad itu. Begitu disuapin oleh Sayyidina Abu Bakar, ngomong itu si nenek-nenek. Kata nenek-nenek, ini beda, yang kemarin mah bukan begini. Subhanallah, tangannya lemes bagaikan kapas, ya. Kemudian nikmat makanannya, kok ini mah beda, tangannya agak kasar, kemudian rasanya juga kurang nikmat. Siapa ini? Subhanallah, nenek itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sekarang saya ini Abu Bakar sahabatnya, pasti berbeda. Bu, Pak, nyangut dong. Udah ngantuk belum? Yang nama ngaji, masya Allah siang ngantuk, betul. Malam apalagi, ya. Ini sampai jam berapa? Insya Allah, ya, kata penitia tadi lastu Pak Ustadz. Apa? Sampai jam 11 beserta nyatu-nyatu. Tahu nyatu? Itu bahasa nomornya orang Sukabumi. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita, punten, ya, mungkin jauhnya dari bumi ke langit. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Jawab dengan ya Rabbi bil, ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunain
والثقلين والفارقين من قرب ومن عجم يا بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. Terusin enak nikmat. Baligh waghfir ya wasi'al ya Allah Rabbul Izzati nyuhunkeun artos sapeti amin supaya bisa naik haji amin sesana keur kawin deui bukannya amin. Allahu Akbar ya. Tawassul kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah manusia yang luar biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Subhanallah, Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutatun, bahkan beliau itu bagaikan intan mutiara yang mahal harganya. Wan nasukal hajari, kita manusia bagaikan batu bata. Betul ya. Subhanallah. Bu, ibu mulia karena siapa? Karena siapa? Karena wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya lahir kangjeng Nabi, sebelumnya diutus Nabi, yang punya anak perempuan itu di ruang hidup-hidup. Na'udzubillahi min dari kerasanya hina punya anak perempuan ya, sampai di ruang hidup-hidup, di ruang kerepes tuh. Maka oleh Nabi diangkat derajat kaum wanita. Betul. Masya Allah, sampai mahalnya wanita disuruh dibungkus. Betul, disuruh dibungkus pakai jilbab. Betul, pakai maksi, walaupun dalamnya pakai legging kagak apa-apa. Betul, ini legging jangan dipakai di luar. Unik di Indonesia mah, betul enggak? Dulu ya zaman celana dari atasnya besar ke bawah kecil, namanya apa? Pensil. Bray cut. Betul ya. Ada lagi datang dari atasnya gede ke bawahnya gede, bray ya. Betul enggak? Dari atasnya kecil sampai ciut, datang ke bawahnya besar, cut, bray. Sekarang ciut. Betul enggak? Mending punten ya, kalau anak perawan ini pakai nenek-nenek sampai berantem sama kakek-kakeknya. Kenapa? Celananya kagak ada, pas dicariin dipakai sama nenek-nenek. Subhanallah ya. Ada yang pakai jilbab, punten, kadang-kadang bajunya merecet, jilbabna dibengket, itu kan? Betul nggak? Bajunya merecet sampai kayak lepet, ingin kelihatan apa berenang ke sononya. Allah, masya Allah ya. Dimahalkan oleh Rasulullah, tandanya perempuan mahal. Ibu punten ya,
Tandanya perempuan mahal harus diikat, harus dibungkus, betul. Auratnya perempuan itu jami'u badaniha. Allah. Kalau perempuan keluar rumah tanpa izin suami, kira-kira bagaimana? Dosa kagak? Kenapa? Saking mahalnya perempuan. Laki-laki barang murah. Kalau kita laki-laki, bapak-bapak barang murah. Saya malam kemana-mana sendirian, barang murah. Tapi kalau ibu-ibu coba kemana-mana sendirian, betul nggak? Subhanallah, ya. Barang mahal, ibu. Keluar dari rumah tanpa izin suami, walaupun mau ibadah, dilaknat oleh para malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Biar enak orang bujang, biar hidup sendirian kemana-mana tidak dilarang. Tetapi kalau perawan bila sering keluyuran, maka disebut perawan kebutan. Betul. Mahal, dimahalkan oleh agama. Subhanallah. Sampai harus ditutup. Ya, contohnya begini. Bu, ibu, kalau belanja nanyain sama ibu-ibu ke supermarket, padahal sama tuh sama yang di Jongol, tapi kenapa harga di supermarket agak mahal? Karena dibungkus rapi. Betul, karena dibungkus rapi, pakai plastik, dikarbusin lagi. Tuh banyak gobregan di pasar Jongol yang 10.000 10.000 tuh 10.004 itu laki-laki seolah-olah. Kenapa? Murah. Betul nggak? Laki-laki mah mau magoler di mana oge siap. Betul. Mau tidur di pos ronda, kalau laki-laki mah boleh. Betul. Tuh, apa sebabnya? Barang murah, tidak akan ada yang nyolong. Ya, mau tidur di rumah randa, boleh kagak? Kata ibu-ibu, awas terus Ustaz. Subhanallah, ya. Masya Allah. Kenapa? Karena barang murah. Coba kalau ibu-ibu tidur di pos ronda, gimana? Ayo. Masya Allah, ya. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dibandingkan dengan laki-laki, 3 derajat. Supaya dibaca tuh sama ibu ustazah. Betul nggak? Subhanallah. Gimana tuh lagunya tuh ibu ustazah? Ibu, kaulah wanita yang mulia. Sampai tuh. Subhanallah. Capek kagak? Udah capek belum? Siapa yang capek? Tadi juga kagak ada yang ngebantuin. Grup Adro diam aja. Ya, coba bantuin. Subhanallah. 3 tingkat derajatmu. Betul nggak? Yang mengandung siapa? Ibu. Yang melahirkan siapa? Yang menyusui? Allahu Akbar. Ya. Maka pantas, Pak, punten, kalau istri kita itu tetenya turun. Kenapa? Karena suka nyusui. Ada bapak-bapak yang susunya turun. Betul nggak? Kagak ada. Subhanallah. Dari dulu sampai sekarang saya gini-gini aja. Ya, tidak ngegedein, tidak ngekecilin. Subhanallah. Maka tidak ada yang mau. Betul nggak? Ini mah Masya Allah 2 tahun nyusuin anak. Masya Allah, bapaknya ikut nyusu. Ini yang gemuk-gemuk nih, cocok susunya, cocok. Subhanallah. Ya. Punten, ini realita, Pak. Realita. Kalau laki-laki habis nikah itu badannya semakin gemuk, berarti susunya cocok. Ya. Kalau habis nikah semakin kurus, berarti kurang cocok, harus pindah merek, diganti mereknya. Habis nikah meninggal,
berarti makan susu kedaluarsa. Naudzubillahi min. Tarik sampai ke susu-susu ini ngaji. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat kaum perempuan, kaum wanita dimahalkan. Betul. Subhanallah. Maka harus wajib bersyukur. Wajar kita setahun sekali, setahun 2 kali memperingati, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh wa taba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wilujeng semping Kang Ustad. Kedap deui urang dahar berjamaah lamun dibere. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ayatnya nanti dilihat dalam surah Al-A'raf. Walladzina amanu bihi, barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marji domirnya kepada Nabi, wa azzaruhu ay wa addamu, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibaca marhabanya, masya Allah, ya. Bahkan ada ketika baca marhaba itu Kang Ustaz Dayat suka nyawer. Masya Allah, ya, yang banyak duitnya. Dan punten, ada firman Allah di dalam kitab Asrarul Hukama kalau tidak salah, ya. Ketika kita baca, punten, ke duit Pak atau ke beras, ya, ayat terakhir surah Al-Fatihah atau surah Muhammad, Ustaz Dayat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghidu bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Baca ke duit, kalau duit itu mau dipakai modal dengan ayat itu berapa kali? 25 kali. Tawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para malaikat yang 4, kepada Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada para alimin ulama, para syuhada dan para solihin. Duitnya itu dipakai modal, insya Allah maka akan barokah. Ketika dibacakan ayat itu, ibu-ibu punya beras dulu suka disimpan di tampayan, betul? Ayeuna aya keneh teh tampayana. Ada madina karung, ya, tampayan lagi. Bahkan ini orang masuk pakai untung segala Kang Ustaz Dayat, pakai cai kita dina tampayan teh ulah arek saha nu minum atuh, ya. Maka jamaah rahimakumullah, di beras dibacakan 25 butir, ya. Kalau mau hajatan, ya, dibacakan ayat itu, berasnya yang akan dipasak, akan disuguhkan ke tamu, insya Allah barokah. Amin ya robbal alamin. Itu hebatnya, ya, jenengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terutama jamaah rahimakumullah, motivasi daripada tujuan peringatan Maulid Nabi terutama pada hari ini, insya Allah ingin mengambil contoh suri tauladan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayatnya sudah dibaca, surah Al-Ahzab, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad memasuki fi'il madi yufidu litahqiq, ya, kata Pak Ustaz Hidayat. Nyata, betul, bukti pada diri Nabi Muhammad SAW ada contoh-contoh yang baik, betul.
fi aqwalihi, dalam tutur katanya, wa af'alihi, pekerjaannya, wa ahwalihi, dan ahwalnya, yakni akhlaknya. Tidak ada contoh yang paling baik ya melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari mulai tutur kata, kemudian perilaku, perbuatan Kangjeng Rasul, itu semuanya contoh bagi kita. Betul. Maka kalau ibu-ibu ada yang nanya punten, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya, padahal sholat subuh masih harusnya banyak rakaatnya. Belum keluar keringat jangan berhenti sholat. Betul. Tapi kenapa sedikit 2 rakaat? Duhur yang sedang sibuk mengerjakan aktivitas kita 4 rakaat. Ya, maka jawabnya tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ke Ustaz Hidayat nya kamari pribados ngaos di Sukabumi. Wengi minggu ngetos kalangkung. Di Sukabumi sudah ada lagi. Yang dulu pernah waktu saya di pesantren tahun 75 ada Islam Hakeko. Islam Hakeko di Sukabumi, ya. Sekarang muncul lagi yang sholatnya itu 8 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dan sholatnya mau menghadap kemana aja boleh. Sholat duhur 4 rakaat bisa balik kanan, gerak, balik kiri, gerak, hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak, bisa begitu. Ya, subhanallah. Dan sholatnya seminggu bisa di 1 kalikan. Oh, ngeunah ke saminggu ulah sholat deui. Ada yang nanya sama saya, boleh Pak Ustadz? Boleh. Kerjaan magelok mah begitu kan ya. Maka sholatnya mulai malam Selasa sholat maghrib, usolinya begini, usolli fardul maghribi salata, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Allahu Akbar, seminggu geblek ya. Makanya jangan jauh daripada pengajian. Masya Allah. Di sisi lain salut Pak RT bahwa Kabupaten Bogor terbanyak umat Islam di Kabupaten Bogor. Ya, ketika kemarin ada pelantikan Majelis Ulama di kecamatan, sampai 97%, yang 3% non muslim. Ya, dibagi beberapa agama tuh yang 3%. Kemudian di Kabupaten Bogor lah terbanyak apa? Aliran-aliran sesat. Ada yang ngaku nabi ya di Parung. Subhanallah. Siapa? Mijar Gulam Ahmad. Hese maca sholawat lagi ya, sallallahu ala Muhammad, enak enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Coba sallallahu ala Mijar Gulam Ahmad, enggak ada ya. Bahkan mungkin ada nanti yang setiap ngaran Ahmad ngaku nabi ya. Kenapa? Karena ada sholawatnya dulu. Betul enggak ada sholawatnya ya? Hadat Alwi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam Ahmad itu nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Ustaz Dayat punten, kamari aya anu icalan figuran ya. Orang Pakistan mampir ke rumah, Pak Ustaz, saya mau jualan ini figura. Apa? Ada Asmaul Husna yang 99 itu nama-nama Allah. Ternyata nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada 99. Logika akan kabita meser we ya. Subhanallah. Nama Nabi kita, nama Nabi Muhammad ada 99. Yang kita tahu aja Ahmad, Muhammad, Mahmud, Rasulullah, Habibullah, Safiyullah, Khalilullah ya. Terus Masya Allah ada 99 nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Masya Allah. Maka rapatkan jaga kesatuan dan persatuan ya. Giatkan pengajian, baik pengajian bapak-bapak maupun pengajian ibu buahnya daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak goyah ya, akidah tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tetap kita laksanakan
sholat 5 waktu. Subhanallah. Jangan ya ada sholat seminggu bisa kalikeun nya eta mah berarti madhab Imam Samudra. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati. Ya insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan dan di lain waktu Allah masih pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Barokahkan rezeki kita, dibarokahkan ilmu kita, dibarokahkan keluarga kita, putra putri soleh dan solehah. Ya Allah, ketika ajal menjemput kepada kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya. Angkat tangannya. Rabbi ilman nafi'an wa amalan maqbula wa wahabli rizqan wa tub alayhi taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya. Ya Allah Rabbi, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami dan dosa-dosa guru-guru kami dan dosa-dosa kaum muslimin muslimat dan dosa-dosa kaum mukminin mukminat. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni di masjid Jaminil Alam. Dari rumah kami membawa banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu dosa besar, dosa kecil yang kami perbuat. Maka ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Tidak keluar kami dari tempat yang mulia ini, melainkan dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Apabila ajal menjemput kita, harta melimpah tiada berguna, jabatan tinggi hanyalah nama, amal yang soleh yang amal yang soleh yang jadi pembela. Istighfar. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa. Padahal tadi juga sudah cukup, tapi ini hanya merupakan tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak kita lepas dari selalu maksiat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, di acara Maulid, mudah-mudahan kita dibebaskan daripada segala dosa, dan mudah-mudahan penyakit yang memang lagi rame mudah-mudahan jauh-jauh pergi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apa yang disampaikan oleh akhina fillah Allah Bapak Kiai Haji Syamsuri, sebagaimana tadi mengupas sedikit tentang orang tua, maka perlulah kita menjunjung tinggi harkat dan martabat daripada orang tua kita. Kami sering menyampaikan, kita dimandikan, diasuh oleh orang tua kita kurang lebih 6 tahun. Tapi kita belum tentu bisa memandikan orang tua selama 6 tahun. Maka untuk itu di siang hari ini mari kita berdoa kepada orang tua kita. Ala hadiniyah wa ala qinatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna min asghayati min fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farata innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah وقفنا بالتقوى والاستقامة وعظا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمعال والمعالي إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nas'alukal ijabah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam